Good morning everyone. Apa kabarnya? Tentunya saudara dalam keadaan baik. Saya Pastor Hania Saputra menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Desainer keren yang bernama Kate Spade membunuh dirinya genap 2 tahun. Ya, ketika dijumpai sahabatnya, dia sudah tergeletak meninggal di rumahnya yang bernilai jutaan dolar. Ternyata uang bukanlah segalanya bagi kebanyakan orang yang sudah mencapai top di sana. Kita harus sadar, apapun yang kita cari, apapun yang kita kejar, terkadang ketika kita meraihnya juga tidak ada rasanya. Rasanya itu cuma hambar saja. Ya, permasalahan yang kita miliki dalam keseharian selalu ada. Walaupun Anda penuh dengan uang ataupun tidak ada uang, kita semuanya mengalami masalah. Ya. Dan setiap masalah itu didesain untuk menemukan jalan keluarnya. Setiap pintu yang tertutup juga memiliki kunci untuk bisa pintu itu terbuka. Berapa lama rasanya Anda dan saya bebas daripada masalah? Rasanya tidak terlalu lama. Semua daripada kita selalu menghadapi masalah dari hari demi hari. Kebanyakan daripada kita mengeluh ketika kita menghadapi masalah itu. Tapi percayalah, saudaraku, bahwa Tuhan memiliki kunci dari semua masalah saudara. Beberapa di antara kita berusaha untuk mendandani keadaan finansial kita sebelum pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita harus memiliki spirit yang tahan uji, di mana kita harus memilih kembali puing-puing mimpi kita. Ya, seolah-olah belum selesai kita mendandani finansial, kita sudah terhempas dengan PHK, kita sudah terhempas dengan keadaan yang tidak ada pekerjaan. Ya, terkadang kekhawatiran kita, ketakutan kita menumpuk di dalam sanubari dan pemikiran kita semuanya. Ya. Terus ada yang mau keluar daripada depresi, ikatan obat-obatan dan penyakit akut. Tapi ketika kita masuk dalam musim seperti ini, ya tidak ada satu kabar baik pun yang bisa menolong kita semuanya. Saudara, ada beberapa yang ingin memperbaiki keadaan rumah tangga mereka. Ketika kita dianjurkan to stay at home, bukan mimpi yang kita dapatkan, tapi kenyataan di mana emosi eskalasi, di mana kita tidak jadi sahabat lagi, bahkan kita menjadi lawan dalam rumah tangga. Dari hati yang terdalam, saudara, setiap daripada kita mengetahui bahwa setiap permasalahan yang kita hadapi saat sekarang ini tidaklah begitu mudah, tapi selalu ada jalan keluarnya. Itu yang saudara harus masukkan dalam pemikiran. Sehingga saudara tidak mengambil jalan pintas untuk menghancurkan hidup saudara. Melenyapkan pengharapan ataupun kesempatan yang Tuhan berikan untuk berjalan bersama dengan Dia di dalam mujizatnya. Setiap pintu selalu ada kuncinya. Kunci ini didesain. Kunci ini didesain karena, jujur aja, ketika lock ataupun pintu yang terkunci didesain persis untuk bisa membukanya. Ya, ini ajaibnya, saudara, bahwa pemikiran kita kadang-kadang terlalu banyak diganggu dengan masalah sehingga kita tidak bisa memikirkan apa yang seharusnya kita lakukan. Ketika ketakutan menyapa kita, biarlah iman saudara yang membuka pintu. Saya percaya bahwa tidak ada pintu yang terkunci rapat yang tidak bisa dibuka karena Tuhan sudah memberikan kuncinya kepada kita setiap harinya. Apapun keadaannya hari ini, keadaan saudara hari ini, selalu Tuhan itu menyertai saudara. Masih ingat kan ketika saya bahas tentang Mazmur 23 ayat 4, ketika aku melewati lembah-lembah bayang-bayang maut, itu cuma bayangan.
Ya, bayangan itu tidak mungkin ada kalau saudara ada di dalam kegelapan yang pekat. Selalu ada terang. Justru terang bersama dengan saudara melewati lembah-lembah air mata, lewat lembah-lembah permasalahan. Di sanalah bayangan maut itu ada. Itu cuma bayangan. Bayangan tidak bisa mendatangkan apa-apa. Percayalah, permasalahan apapun besarnya, Tuhan ada beserta dengan saudara. Tidak peduli betapa hebatnya iblis mengunci Anda dalam satu penjara yang mungkin saudara sudah berputus asa untuk keluar daripadanya. Tetapi Tuhan adalah pembebas saudara. Dia berikan kunci kepada saudara. Di kitab Wahyu, saudara akan temukan satu firman ya, di mana dikatakan jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Berarti apapun permasalahan saudara yang serasa maut saat ini, itu memiliki jalan keluar ketika saudara menemukan kuncinya. Nah, apakah kunci itu? Apakah kunci yang berbentuk demikian? Ataukah kunci yang berbentuk demikian? Firman Tuhan ini adalah kunci. Kunci dari semua permasalahan saudara. Tidak ada suatu situasi apapun yang begitu pekatnya dan gelap sehingga tiada kunci kerajaan yang tidak bisa menembus pertahanan iblis. Saya yakin firman Tuhan yang diurapi bersama dengan Roh Kudus akan membuka setiap pintu-pintu penjara yang diberikan iblis kepada saudara. Bahkan setiap permasalahan akan sirna, akan terjawab oleh karena hikmat daripada Tuhan. Selalu ada jawaban dalam pergumulan saudara. Please, think about it. Jangan lari kemana-mana. Jangan lari ke obat, jangan lari ke minuman, jangan lari kepada selingkuhan, atau jangan lari kepada jalan-jalan shortcut yang ditawarkan dunia. Cari Tuhan. Matius 6 selalu katakan begini, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada. Anda kekurangan hikmat, cari kerajaan Allah dan kebenaran. Anda kekurangan pengharapan, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Anda kekurangan sumber-sumber penolong, carilah firman Tuhan dan kebenaran. Maka segala sesuatu akan menjadi sesuatu yang membuat Anda berjingkrak pada akhirnya bahwa Tuhan menyertai saudara. Walaupun secara perasaan saudara tidak tahu dia ada di mana. Tapi kenyataannya Tuhan kita setia menemani kita dimanapun saja kita berada. Tuhan memberkati saudara. Stay strong. God bless you.